Salam profit untuk semua trader base. Udah lama kita nggak bahas sharing entry dari teman-teman. Untuk yang mau diulas sharing entry-nya, baik loss ataupun profit, bisa share di kolom komentar. Yang di-share tidak harus entry teman-teman, misal hanya untuk meyakinkan pemahamannya mengenai teknik base ini. Karena terkadang entry-nya gagal bukan karena marketnya tidak merespon, tapi karena bukan setup tapi dipahami sebagai setup. Yang sering terjadi yang pertama, zona SND biasa tapi disamakan dengan base Ingaf. Yang kedua, candle CB1 yang selevel dengan IB tapi dipahami sebagai setup CB1. Lalu yang ketiga, candle dominan yang di-break oleh dua candle tapi dipahami sebagai setup dominan. Dengan begitu teman-teman jadi mudah memahami teknik ini. Jika ada teman-teman yang sering entry, lalu misalnya entry-nya loss, kita akan ulas kenapa bisa loss. Apakah karena memang marketnya tidak merespon, atau memang tradernya belum memahami setup dari teknik ini. Karena setiap hari kita akan mengulas banyak pair yang di-sharingkan oleh teman-teman. Untuk awal seperti biasa saya akan sharing entry di pair USD CHF. Ada pengalaman menarik untuk teman-teman yang masih bingung mengenai setup pembalikan. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana saya mengetahui kebiasaan pergerakan harga hanya dengan base Ingaf dan setup pembalikan, yaitu setup CB1 atau dominan break. Oke, seperti biasa saya akan menandai base Ingaf di time frame H4. Di sini terdapat base buy dan base sell yang berdekatan, tapi wajib kita tandai keduanya karena sebagai acuan untuk melihat market. Ini base sell-nya dan ini adalah base buy-nya. Lalu tukar ke time frame H1. Di sini terlihat market sudah merespon base sell H4 dengan membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Tips jika bertemu dengan base yang berdekatan, ini adalah tipsnya. Bisa ambil peluang jika jarak base sebaliknya minimal berjarak sampai ke level Fibo 161. Sama seperti setup ini, karena potensinya market merespon jadi lebih besar dan kita juga jadi punya jeda atau waktu untuk menghitung resikonya. Perlu diingat karena setup dikatakan valid minimal bergerak sampai ke level Fibo 161. Jadi kembali lagi ke keputusan tradernya yang ingin hold posisi, tentunya dengan menggeser stop loss untuk mengurangi kerugian dan mendapatkan lebih banyak profit, atau close posisi jika sudah tidak yakin dengan setup yang terbentuk. Oke, saya akan langsung entry sell di sini, lalu pasang stop loss di level Fibo 0. Stop loss ini wajib ya karena teknik ini menggunakan sistem akumulasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal, dan pasang take profitnya di level Fibo 261. Jika kita lihat di sini ada halangan di level Fibo 161 karena bertepatan dengan base di time frame H4. Jadi untuk sampai ke level Fibo 261 yang merupakan target take profit, kita perlu waspadai untuk selalu memantau market di base buy H4 tersebut. A few moments later. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga bergerak turun ke level Fibo 161. Seperti biasa antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, kita bisa memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Pergerakan harga berikutnya di sini harga kembali turun tapi tertahan di base buy. Di sini market belum membuat setup pembalikan, jadi saya putuskan untuk hold posisi. Oke, kita lanjut lagi. Jika kita lihat di sini di pergerakan harga berikutnya market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy CB1 break. Jadi ini yang dinamakan setup pembalikan, yaitu setup berlawanan dari entry kita.
Sebagai trader base, kita wajib mengantisipasi atau merespon setup ini, karena jika setup ini direspon oleh market, maka harga akan balik arah. Jadi sangat jelas sekali teknik ini, semua yang terbentuk di market memiliki konsep yang mudah untuk dipahami. Di sini saya putuskan untuk close posisi atau take profit. Kenapa saya selalu mewanti-wanti atau selalu merespon setiap setup pembalikan? Karena jika setup ini direspon oleh market, maka harga akan naik kembali minimal ke level Fibo 161 atau ke level Fibo 261, yang artinya potensi untuk kena stop loss di level Fibo 50 jadi lebih besar. Dan benar saja jika kita lihat di sini pergerakan harga berikutnya, market merespon setup buy CB1 break tersebut dan best buy di time frame 4 karena harga naik sampai ke level Fibo 261. Mudahnya membaca market karena memang setup yang digunakan teknik ini bersifat objektif. Jadi siapapun tradernya yang menggunakan teknik base akan melihat setup yang sama di market. Oke, berikutnya saya akan mengulas pair EUR/USD dan GBP/USD di tanggal 2 kemarin. Ini sharing entry dari Abang Herjana Setia ke Gocek EU dan GU tanggal 2 kemarin. Oke, kita akan analisa pair GBP/USD. Pertama kita akan tandai terlebih dahulu untuk setup tanggal 2. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 4. Dan di sini Abang menggunakan best buy di time frame 4 yang ini base-nya. Jika kita lihat di time frame 1 lagi, di sini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini setupnya valid karena harga naik sampai ke level Fibo 161. Mesti selalu ingat karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Dan di sini tepat di level Fibo 161, harga kembali turun. Di sini juga terdapat setup full margin. Kalaupun Abang entry di setup full margin, masih tetap valid atau masih tetap profit karena harga naik kembali setelah sentuh base setup full margin, yaitu harga naik lagi sampai ke level Fibo 161. Untuk entry full margin kita boleh take profit di level Fibo 161 karena secara rasio sudah cukup baik, atau boleh juga take profit di level Fibo 100 jika jarak level Fibo 50 dan level Fibo 100-nya cukup jauh. Jadi di sini kita memiliki opsi untuk entry full margin, yaitu tidak harus untuk ambil take profit di level Fibo 261 atau 161. Kita juga bisa ambil take profit di level Fibo 100 jika jarak level Fibo 50 ke level Fibo 100-nya cukup jauh. Karena secara rasio risk dan reward itu sudah cukup baik, yaitu 1:1. Lalu berikutnya untuk pair EUR/USD, seperti biasa saya akan menandai setup yang terbentuk di tanggal 2 dulu untuk mengetahui apakah ada base di time frame 4-nya. Jika kita tarik garis mundur, ini adalah base buy yang Abang gunakan. Lalu di time frame 1 market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini setupnya juga valid karena harga bergerak sampai ke level Fibo 161 lebih. Di level ini harga membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Di sini kalaupun Abang loss, hanya loss sedikit saja karena seperti biasa, jika harga sampai ke level Fibo 161, kita wajib pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Artinya posisi Abang ada di level Fibo 50. Lalu setelahnya harga membuat setup pembalikan dan Abang bisa close posisi di sini, yaitu di setup pembalikan yang baru terbentuk. Artinya misal jika entry di level Fibo 100 dan close posisi di setup dominan break ini atau di candle konfirmasinya, kerugian yang diterita nggak terlalu besar. Teman-teman untuk kedepannya bisa sharing entry baik profit ataupun loss seperti ini, atau kalau ada keraguan bisa disebutin pairnya, tanggal dan time frame yang digunakannya, lalu bisa tulis di kolom komentar karena nantinya akan diulas. Fungsinya ini untuk mempercepat mempelajari teknik ini, dan sharing entry dari teman-teman juga akan bermanfaat juga buat teman-teman yang lain
karena akan ada ulasan setiap harinya. Dengan begitu mata kita akan terlatih untuk melihat setup dan juga dramanya di market. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.